Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat bergabung di Budian Channel. Alhamdulillah, kita masuk pada bahasan kita yang kedua, yaitu menapaki kehidupan yang benar bersama Kitabullah. Ini adalah materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 11. Sebelum memulai pembelajaran kita, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu memahami kitab-kitab Allah atau Kitabullah. Masuk pada pengertian. Jadi Kitabullah adalah kumpulan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengandung petunjuk dan kebenaran. Sementara pengertian kitab adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibukukan. Adapun makna lain Kitabullah adalah ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang diwahyukan kepada nabi dan rasul, yang merupakan ketetapannya dan himpunan petunjuk yang ditulis dan dibukukan. Sedangkan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah atau Kitabullah adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada nabi dan rasul agar disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Ada 3 makna yang berkaitan dengan kewajiban mengimani Kitabullah, yaitu yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan 4 kitab suci, yakni Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran menjadi kitab suci yang diturunkan terakhir yang membenarkan sebagian ajaran sekaligus korektor terhadap ajaran kitab suci sebelumnya. Ketiga, Al-Quran menjadi kitab suci yang masih terpelihara utuh dan asli, tidak ada perubahan sedikit pun di dalamnya. Ajaran dan tuntunan Kitabullah itu sesuai dengan zamannya, artinya kandungan isi kitab-kitab tersebut hanya sesuai untuk zamannya masing-masing dan umatnya yang berbeda-beda, kecuali Al-Quran yang berlaku sepanjang masa. Isi Kitabullah yang berbeda satu dengan yang lain. Perbedaan ini bukan pada aspek akidah atau keimanan, tetapi terletak pada aspek syariah atau ibadah, sehingga dikenal dengan syariah Ibrahim, syariah Musa, syariah Isa. Ya, hakikatnya sumber Kitabullah atau kitab samawi itu satu, yaitu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka antara satu kitab dengan kitab lainnya terdapat saling berkaitan dan bersinggungan. Setiap muslim wajib mengimani semua kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang samawi, dan sikap seperti ini menjadi kemuliaan Islam. Hal ini sejalan dengan Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat keempat, ayat 177, ayat 285. Hubungan Al-Quran dan kitab suci lainnya, yang pertama adalah menjadi saksi kebenaran selama tidak bertentangan dengan isi Al-Quran, dan menjadi tolak ukur atau barometer kebenaran terhadap kitab-kitab sebelumnya. Sebaliknya, Al-Quran juga menjadi saksi atas kesalahannya, sehingga fungsi lain Al-Quran adalah menjadi pemelihara. Ini diterangkan dalam Quran surah Al-Maidah surah kelima ayat 48. Selanjutnya yang kedua adalah menjadi solusi, menjawab dan menjelaskan perbedaan atau perselisihan yang muncul di antara para penganut agama. Ini dijelaskan dalam Quran surah An-Nahl surah ke-16 ayat 64. Selanjutnya, mengoreksi isi kitab suci sebelumnya yang sudah dirubah sendiri oleh pemeluknya dengan berbagai kepentingan duniawi tentunya, dan oleh manusia yang ingkar. Antara lain, yang pertama adalah keyakinan tentang Trinitas. Keyakinan ini ditolak dengan keras oleh Al-Quran, sebagaimana isi kandungan Quran surah Al-Maidah surah kelima ayat 73. Selanjutnya yang kedua, kedudukan dan penyaliban Isa alaihissalam. Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 49 sampai 59, dan Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 157 sampai 158. Selanjutnya bahasan kita tentang kitab-kitab Allah. Yang pertama, kitab Zabur. Kitab Zabur berbahasa Kipti diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam.
Isinya tentang doa, zikir, pengajaran, dan hikmah. Ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 55, dan diperuntukkan hanya untuk Bani Israel. Nabi Daud alaihissalam hidup di tanah Kan'an sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Yang kedua adalah kitab Taurat, yaitu berbahasa Ibrani, yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Isinya tentang petunjuk dan cahaya kebenaran serta kisah perjalanan Bani Israel dan kekejaman Fir'aun. Ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Maidah surah ke-5 ayat 44, dan khusus diperuntukkan kepada Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam hidup di Mesir, Madian, dan Sinai sekitar abad ke-14 sebelum Masehi. Selanjutnya yang ketiga adalah kitab Injil berbahasa Suryani yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Isinya tentang petunjuk dan penerangan, dijelaskan dalam Quran surah Al-Maidah surah ke-5 ayat 46, dan diperuntukkan juga hanya kepada Bani Israel. Nabi Isa alaihissalam hidup di tanah Kan'an sekitar abad ke-1 sebelum Masehi. Yang terakhir yang keempat, kitab Al-Quran, yaitu berbahasa Arab yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Isinya tentang ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi petunjuk, pedoman, dan bimbingan yang benar kepada manusia sepanjang masa agar bahagia di dunia dan di akhirat. Dijelaskan dalam Quran surah Fussilat surah ke-41 ayat 41 sampai 42, dan diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Kita akhiri pembelajaran kita dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila dalam penyampaian masih terdapat banyak kekurangan. Jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.